Hey, perkenalkan saya Fikri Wicaksono dan pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang sangat istimewa, yaitu tentang teori probabilitas. Nantinya saya akan mencoba menerangkan konsep dasar dari teori probabilitas itu, kemudian memaparkan contohnya. Lalu yang terakhir saya akan memberikan sebuah contoh kasus yang berkaitan dengan probabilitas. Baik, apakah kalian sudah siap? Karena kita akan mulai. 3, 2, 1. Oke. Jadi apa itu teori probabilitas? Teori probabilitas adalah teori yang membahas tentang ukuran atau derajat kemungkinan suatu peristiwa yang terjadi. Dalam teori probabilitas, terdapat 3 pendekatan konsep untuk mendefinisikan probabilitas dan menentukan nilai-nilai probabilitas, yaitu yang pertama, pendekatan klasik, yang kedua, pendekatan frekuensi relatif, dan yang ketiga, pendekatan subjektif. Pendekatan klasik atau biasa disebut sebagai pendekatan matematis adalah pendekatan yang didasarkan pada sebuah peristiwa yang mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai suatu rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil. Jika dituliskan, maka probabilitas suatu peristiwa adalah sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Mari kita simak contoh berikut ini. Pelamar pekerjaan terdiri dari 10 orang pria dan 15 orang wanita. Jika yang diterima hanya satu, berapakah peluang bahwa ia merupakan wanita? Maka jawabannya adalah peluang bahwa ia merupakan wanita adalah jumlah pelamar pekerja wanita dibagi dengan total pelamar pekerjaan yang terdiri dari 10 orang pria dan 15 orang wanita. Maka jawabannya adalah 3/5. Kemudian ada pendekatan relatif, yaitu pendekatan dengan mengasumsikan probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada berapa banyak suatu peristiwa itu terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Probabilitasnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan atau kegiatan. Mari kita simak contoh berikutnya. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa 5 orang karyawan akan terserang flu pada musim dingin. Apabila pertemuan lokakarya diadakan di puncak, berapakah probabilitas terjadi satu orang yang sakit flu dari 400 orang karyawan yang ikut serta? Maka jawabannya adalah peluang satu orang tersebut terkena sakit flu adalah jumlah 5 orang karyawan yang akan terserang flu dibagi dengan jumlah total dari karyawan itu sendiri, yaitu sebesar 400 karyawan. Maka hasilnya adalah 1/80. Pendekatan ketiga, yaitu pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif adalah pendekatan probabilitas yang didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Penilaian subjektif diberikan karena terlalu sedikit atau tidak ada informasi yang diperoleh dan berdasarkan pada keyakinan. Contoh, kemungkinan bahwa game Mobile Legends adalah game toxic. Mari kita lihat
pendapat dari para narasumber berikut ini. Warganet mengatakan probabilitasnya 0,25 atau sekitar 25%. Kritikus game mengatakan probabilitasnya sekitar 0,88 atau 88%. Haters Mobile mengatakan probabilitasnya 1 atau 100%. Paranormal mengatakan probabilitasnya 0,5 atau 50%, 50-50. Dan Anda mengatakan probabilitasnya sekitar, entahlah, Anda yang menentukan. Oke, sejauh ini kita sudah dapatkan konsep dasar dan contohnya. Jadi, mari kita lompat ke contoh kasus. Kamu diberitahu teman kamu untuk mencoba memainkan game Mobile Legends. Kamu bimbang. Kamu sebenarnya tidak ingin memainkan game tersebut karena kamu sebelumnya sudah melihat review game tersebut dari situs milik kritikus terkenal bahwa game tersebut terindikasi memiliki kemungkinan player toxic sekitar 88% per match. Tetapi temanmu terus membujuk dan dia memberikan sebuah penawaran akan memberikan akun mitik gratis jika kamu bermain. Kamu berpikir, dan pada akhirnya kamu pun setuju untuk memainkan game tersebut. Ini demi teman dan akun gratis. Dan kamu akhirnya mabar di warung kopi terdekat bersama teman tersebut. Pertanyaannya, dalam 20 kali pertandingan, seberapa besar kemungkinan kamu akan bertemu player toxic pada setiap match? Oke, jadi jawabannya adalah probabilitas kamu akan bertemu player toxic pada setiap match adalah jumlah match yang diinginkan, yaitu satu match dibagi dengan jumlah total match tersebut, yaitu sebesar 20 kali pertandingan, dikalikan dengan kemungkinan adanya player toxic dalam match tersebut, yaitu sebesar 88%. Maka jika dikerjakan akan seperti ini dan ini dan ini, dan kita dapati hasilnya, yaitu sebesar 0,044 atau 4,4%. Berdasarkan hasil yang kita dapati dari uji coba sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa akan ada kemungkinan kita mendapatkan player toxic di setiap match sebesar 4,4% apabila kita bermain selama 20 kali pertandingan. Ini aneh karena faktanya belum tentu seperti yang disebutkan dalam perhitungan. Kita kembali lagi kepada sifat dasar dari probabilitas, yaitu kemungkinan. Artinya adalah hasil dari perhitungan tersebut secara pasti sulit untuk ditentukan. Dan jika fakta sudah berbicara, maka segala kemungkinan rumit tersebut bisa saja terjadi. Oke, stop. Sudah cukup. Baiklah, sekian untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan terus berkarya. Sampai jumpa.